Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehati. Senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan sebuah pesan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan dari renungan saat teduh saya. Masih berbicara tentang 2 Samuel. Tema yang hari ini saya bawakan adalah mentalitas Ahitofel. Saya akan bawakan dalam 2 seri. Dan subtemanya adalah dendam tiada akhir. Alkitab mengajarkan kita begitu banyak hal. Di dalam Alkitab kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa, yang berhasil luar biasa. Di Alkitab juga kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang gagal. Di Alkitab kita bisa belajar bagaimana menjadi anak yang baik. Di Alkitab juga kita bisa belajar bagaimana menjadi bapak yang baik. Nah hari ini yuk saya akan bawakan tentang Ahitofel. Sebelumnya sebuah pertanyaan adalah gini, siapa sih Ahitofel? Karena nama tersebut tidak akan cukup umum untuk kita dengar. Kita lihat dalam 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. So siapa Ahitofel? Ahitofel adalah penasehat raja. Raja sekualitas Daud. Dan bahkan dikatakan nasihat Ahitofel itu sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Artinya Ahitofel bukan sembarang penasehat, tapi dia penasehat yang penuh hikmat, pandai, bijaksana, luar biasa. Bahkan bukan cuma itu, Ahitofel punya anak namanya Eliam. Dan dalam 2 Samuel dikatakan gini, Eliam termasuk salah satu dari 30 pahlawan Daud yang luar biasa. Kita lihat wah kehidupan Ahitofel itu luar biasa, punya anak juga yang mengabdi kepada raja yang luar biasa. Tapi kemudian kita melihat sekali peristiwa Absalom anak Daud memberontak terhadap ayahnya. Dia mulai membuat persekongkolan, mulai berpura-pura kepada rakyat untuk menarik hati rakyat. Nah kita lihat yuk kemudian dalam 2 Samuel 15 ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Wow, Ahitofel dengan prestasi yang begitu luar biasa, tiba-tiba bisa menjadi pemberontak. Tiba-tiba bisa memihak kepada Absalom. Why? Kenapa? Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita lihat kenapa Ahitofel, penasehat raja yang begitu luar biasa, akhirnya bisa berkhianat, memberontak kepada Daud. Kita lihat dalam 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak Ibu, ada sebuah kejadian yang mengubah Ahitofel menjadi seorang yang memberontak. Yang mengubah Ahitofel karena ada sebuah dendam kepada Daud. Karena Bapak Ibu, ada sebuah fakta yang jarang kita tahu, yaitu bahwa Ahitofel adalah kakek dari Batsyeba. Karena Batsyeba adalah anak Eliam, salah satu dari 30 pahlawan Daud, dan Eliam adalah anak dari Ahitofel. Daud tahu Batsyeba adalah cucu Ahitofel. Tapi toh Daud mencemari Batsyeba. Dan Daud membunuh dengan suaminya Uria dengan tipu daya. Dan itu melukai Ahitofel dengan amat sangat. Dan dendamnya tidak pernah berakhir. Kita lihat bagaimana pembalasan dendam Ahitofel kepada Daud. Ahitofel memihak kepada Absalom dan lalu memberikan sebuah nasihat kepada Absalom. Dia katakan begini dalam 2 Samuel 16 ayat 20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apa yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom,
Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. So, pembalasan dendam dari Ahitofel. Ahitofel seakan mau berkata kepada Daud, engkau mencemari cucuku, dan aku akan memberikan sebuah nasihat kepada raja untuk mencemari para gundik-gundikmu. Ending cerita Ahitofel adalah pertama, dia kehilangan hikmatnya. Kenapa saya berkata dia kehilangan hikmatnya? Karena bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan kualitas seorang Daud yang real, mengasihi rakyatnya, dengan kualitas Absalom yang hanya pura-pura mengasihi rakyatnya. Ahitofel bukan cuma kehilangan hikmatnya, dia juga kehilangan pengaruhnya. Kehilangan powernya. Karena kemudian akhirnya dia ditolak sebagai penasehat. Baik oleh Daud, baik oleh Absalom. Dan yang terakhir, dia akhirnya kehilangan nyawanya akibat bunuh diri. Bapak Ibu, hari ini yang satu pelajaran pesan penting buat kita semua. Yang pertama, siapapun kita punya figur otoritas di atas kita. Atau biasa kita sebut figur Bapa di atas kita. Siapapun kita. Dan hari ini pesan buat kita adalah gini. Yang pertama, tidak pernah ada figur Bapa di dunia ini yang sempurna. Bahkan dengan kualitas seperti Daud pun ternyata tidak sempurna. Ternyata bisa jauh berbuat dosa. Dan pesan kedua buat kita, yaitu jangan pernah menimbun dendam kepada otoritas di atas kita. Kepada figur Bapa di atas kita. Jangan memberontak, jangan berkata-kata negatif, berkata-kata kasar di belakangnya. Jangan menghina, jangan menghakimi. Toh biar bagaimanapun kita melihat bagaimana waktu Daud dibenci oleh Saul. Dan Daud tetap menghormati Saul. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, hari ini minta kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada figur Bapa yang sudah melukai kita. Hari ini saya mengajak kita semua, kita punya figur-figur Bapa. Baik di rumah, baik di kantor, baik di gereja, atau di lingkungan tempat kita berada lainnya. Dan mungkin mereka menyakiti kita. Mungkin mereka menghina kita. Mungkin mereka memperlakukan kita dengan tidak adil. Mungkin mereka merampas hak kita. Tidak memperhatikan kita. Tapi hari ini saya ajak kita semua. Lepaskan pengampunan. Dan minta kasih Bapa mengalir dalam hidup kita. Hari ini yuk saya mengajak kita semua. Kalau engkau menyadari bahwa engkau punya luka dengan figur Bapa. Hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Bapa, hari ini kami berdoa buat kami semua yang mendengar pesan ini. Kami menyadari bahwa kami punya luka, kami kecewa, kami marah. Kami menyesal punya Bapak seperti yang kami miliki saat ini. Tapi hari ini, Bapak, alirkan kasih-Mu. Menjamah setiap hati kami. Sehingga kami bisa melihat bahwa tidak pernah ada gambar Bapak di dunia ini yang sempurna. Dan supaya kami bisa melepaskan pengampunan. Sehingga kami bisa berdamai. Bapak, pimpin kami, mampukan kami. Sehingga akhir hidup kami tidak seperti Ahitofel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.